Halo Baca Pos, bersama sama saya lagi, Juanda di edisi Hot News 3 Oktober 2023. Nah, sejauh ini yang berita yang sudah masuk ada sekitar 24 berita. Nah, dari beberapa berita itu saya akan sebutin, saya akan spill berita-berita yang kemungkinan yang akan masuk di halaman 1, halaman Metro, atau halaman Prokepri. Nah, berita-berita itu adalah, pertama itu adalah soal guru Hanum yang masih dijadikan guru piket karena tuduhan membocorkan LKS. Masih ingat mungkin di ingatan pembaca Batam Pos, guru yang sempat heboh karena dia buka-bukaan soal penjualan LKS, ternyata sekarang masih belum dipindahkan menjadi guru wali kelas. Guru Hanum ini masih dipindahkan sebagai guru piket. Padahal dia adalah ASN dan memiliki sertifikasi. Kapan dipindahkan ya, dia jadi kembali ke wali kelas. Karena itu cita-cita beliau. Lalu juga ada berita tentang pemindahan warga Rempang. Disdik sudah menerima data pemindahan warga Rempang dari BP, dan sekarang Disdik siapkan sekolah untuk siswa-siswa yang akan tinggal di Batam. Nah, penempatannya sesuai tempat tinggalnya siswa-siswa itu tersebut nantinya. Lalu juga ada kabar dari Rempang juga, AMDAL baru disusun, kekhawatiran nelayan Rempang hasil tangkapan bisa terdampak. Nah, kemarin nelayan Rempang diminta pendapatnya terkait dengan pengurusan AMDAL. Ada kekhawatiran masyarakat nelayan Rempang bahwa akan ada perubahan ekosistem nantinya. Begitu ada pembangunan di sana. Ya, mudah-mudahan tidak ada perubahan ya atas hal itu. Lalu juga ada nih kabar dari Lion Air dan BIB siap buka rute ke Indonesia bagian timur. Lalu masih ada kasus lanjutan dari pegawai Pemprov Kepri yang membunuh WNA Singapura. Ada lanjutannya itu. Lalu juga ini nih, polisi sambangi sekolah sebagai aksi bullying. Akhir-akhir ini kita mungkin sering mendengar aksi bullying di Jakarta, di mana-mana, di Cilacap dan lain-lainnya. Dan polisi di Batam datangi sekolah-sekolah untuk mengantisipasi hal-hal yang bersifat bullying. Ini langkah yang bagus sih dari kepolisian. Nah, ini juga ada 3 pelaku curanmor ditangkap. Satunya 3 pelaku itu di bawah umur dan satunya masih residivis. Ini sangat miris ya. Masih ada juga anak-anak yang di bawah umur dan berhadapan dengan hukum nantinya. Mudah-mudahan ada solusi terbaik atas hal ini. Lalu kabar dari daerah, Dewan desak BUMD hentikan mafia lapak pedagang akau potong lembu. Masih ada juga ya yang mafia-mafia lapak ini. Mudah-mudahan bisa ditertibkan itu. Nah, ini saya sudah bacakan spill-nya, saya sudah spill beritanya, tapi untuk pembagiannya itu ada dengan Bang Yusuf nantinya. Di sana Bang Yusuf. Yuk, ikutin saya. Bang Yusuf. Oh gitu. Kabar? Bang, tadi saya sudah spill berita-berita yang sudah akan naik, yang sudah masuk ya email redaksi Batam Pos ya Bang. Nah, boleh sampaikan ke pembaca nih Bang. Ini kemungkinan yang kuat, ya, biasanya yang kuat ya, berita paling kuat gitu, di halaman 1. Nah, lalu juga berita paling kuat di halaman Metro itu apa? Lalu di daerah apa? Boleh sampaikan ke pembaca Batam Pos Bang. Oke, terima kasih. Baik, pembaca Batam Pos. Berita yang terbaik menurut saya hari ini adalah berita kelanjutan kasus pembunuhan pegawai Pemprov Kepri terhadap warga negara Singapura ya. Fakta terbaru adalah pertama itu ternyata si pelaku ini berutang uang itu untuk menutupi investasi di online dia, semacam trading. Mungkin dia tidak beruntung, kesulitan untuk membayar utang. Lalu kabarnya si korban ini semacam bilang menyinggung lah ya, bukan menyinggung perasaan pelaku. Masa uang dia pinjamnya 20 juta. Dia menggelapkan uang masjid itu 53 juta kalau nggak salah. Uang masjid di penggelapan 53. Pegawai di Tanjung Pinang, dia sebagai ketua masjid. Saya nggak tahu apakah dia ketua masjid atau apa gitu ya. Kristen uang masjid loh Bang. Jadi uang itu adalah uang hewan kurban di Idul Adha kemarin itu.
dia ketuanya. Dia bawa lari ke Batam. Waduh, aduh. Dan di Batam ternyata dia tuh juga main trading. Mungkin rugi. Jadi dia pinjam uang ke orang Singapura ini yang umurnya sudah 70-an tahun gitu. Dan baru mampu bayar 5 juta. Nah, oleh si korban itu disinggung. Masa uang segitu gak bisa bayar seperti itu. Iya, iya. Itu berita kuat hari ini ya Bang. Itu di halaman 1. Itu fakta terbaru kan. Fakta Itu terbaru. Selain itu ada lagi nggak Bang? kata keduanya itu eksekusinya itu di pinggir jalan depan Rusunan Cangkuning Batu Ampar. Dekat sini Bang. Dekat Batu Ampar. Di Harbor Bay kan. Itu nggak nampak sama orang ya? Gimana itu? Nah itu 3 sore loh. Sore lagi ya? Sore. Nah itu kan belum disebutkan berita-berita sebelumnya. Ini dua fakta terbaru. Oke Bang. Jadi, ya. Menarik ini Bang. Yang kedua tentang perkembangan berita Rempang itu kan. Rempang masih tetap menjadi Ada listing itu terkait AMDAL ya. AMDAL dan kekhawatiran nelayan sana akan kerusakan ekosistem laut di sana. Apakah AMDAL terbaru itu nanti akan mengganggu ekosistem laut karena mereka masyarakatnya nelayan kan? Kita nggak tahu. Ya wajar lah khawatir gitu. Mungkin itu yang ke Metro itu masalah kriminal tadi ya dia anak yang kriminal ya Bang? kejahatan Yang anak 3 orang anak yang pencurian ya kasus pencurian melibatkan anak bawah 3 dan 1 masih residivis. residivis lagi ya. Anak di bawah ada 3 orang anak dan 1 residivis. Itu selalu terjadi ini kenakalan remaja yang nggak bisa kita pandang sebelah mata Ini sebenarnya. kenakalan remaja yang sudah berhadapan dengan hukum nih Bang. Iya, dan di Batam kayaknya hampir tiap minggu ya. Ada aja kasus-kasus. Ada aja. Kita miris lah. Itu bukan berita baik sih. Yang ke masalah parkir. Nah, masalah parkir ini, wacana parkir ini kan sudah, kalau nggak salah sudah di meja gubernur. Artinya Jadi keputusan ini di tangan gubernur ya Bang? Ya, berita kita hari ini kita tinggal menunggu persetujuan dari gubernur. Apakah rencana menaikkan retribusi parkir pinggir jalan ini setuju apa enggak gitu kan? Nah, kita tunggu dulu lah. Seperti apa kan? Mudah-mudahan baik disetujui atau tidak, mudah-mudahan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah kan itu. Tujuannya itu kan. Tujuannya memang seperti itu. Artinya harus dikelola secara baik dan tertib. Kan masyarakat tuh menilai di Batam itu banyak parkir liar gitu kan. Raja-raja kecil ya Bang. Ya, kita nggak tahu lah itu ya. Istilahnya ya. Istilahnya di DPRD ya, ada raja-raja Dan kecil. itu ada komentar juga dari anggota dewan kan. Jangan sampai muncul raja-raja kecil baru. Gitu kan. Ini naiknya luar biasa deh Bang, dari 1.000 jadi 2.000, dari 2.000 Karena 4.000. dari hitung-hitungan berapa survei berapa tahun lalu itu sangat tinggi gitu kan. Dengan angka yang lama. Baik. Apalagi yang baru 2 kali lipat gitu kan. Angkanya lumayan ya. Iya, ya mudah-mudahan PAD kita meningkat dari sektor itu. Ini kalau melihat angkanya apa kita menjadi pengelola parkir aja ya? Lumayan ini angkanya ini Bang. Lumayan. 4.000 kali dalam sehari dapat 100 mobil aja itu udah wah lumayan Itu ini. apalagi sekarang kan kendaraan bermotor terus bertambah kan. 4.000 kali 100 motor. Iya, tentu jumlah kendaraan tahun lalu dengan sekarang kan sangat berbeda. Pasti kita cari data dulu lah ke Data Santi kan. Yuk Bang, daftar. Iya. Oke, untuk yang Kepri yang menarik 2 hari ini masalah Ako Potong itu. Itu udah 2 kali ya Bang naik beritanya. 2 hari. Ya, 2 hari kemarin itu terkait parkir juga. Parkir juga di mana BUM di Tanjung Pinang itu menarik parkir ke pedagang Ako potong lembu itu sekitar 4 juta lebih, itu angka yang besar. Dan mereka keberatan. Dan sampai gak jualan kan. Hari ini mafia lapak. Nah, sekarang ini ada lagi fakta baru. Mafia lapak. Masalah lapak yang dijual oleh BMD juga. Nah, ini semakin memberatkan pedagang sana. Padahal yang kita tahu, Ako potong lembu itu adalah aset Tanjung Pinang di bidang turisme ya. Di sana pusat kuliner yang khas Tanjung Pinang. Dan katanya memiliki historis sendiri itu Pak. Sekarang kan lagi pembangunan di sana kan. Anggarannya besar itu dari Pemprov sama budgetnya 2 dari anggaran bersumber dari Pemprov Kepri dan Pemkot Tanjung Pinang.
Itu memang ikonnya sana, ikon pusat kuliner sana. Mudah-mudahan ada jalan keluar ya Bang atas ini ya. Mudah-mudahan kan yang Ada solusi dikhawatirkan ya. kan eh, pedagang kuliner sana itu nggak mau jualan lagi. Jadi Iya. hilang gitu. Yang rugi Istimewanya juga daerah loh ya nanti pasti Bang. rugi lah. Wisatawan kan mau makan yang kuliner khas tadi itu. Iya, 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 iya. Itu ya paling ya kita Harusnya ini berharap. jadi perhatian pemerintah lah Pak untuk Iyalah. diselesaikan dengan baik. Ya kemarin penjabat wali kota Tanjung Pinang sudah memberi perhatian ya Pak Hasan. Mudah-mudahan dia punya keputusan yang bijak tentang masalah Kepotong Lembu ini. Eman ini kan ikon wisata ini. Mudah-mudahan ada solusi terbaik ya Bang. Amin. Mudah-mudahan. Oke. Itu aja Bang. Itu aja dulu deh untuk lengkapnya berita-berita besok itu tunggu koran Batam Pos dan Batapos.co.id. Nah, mumpung batanpos.co.id tadi sudah dibicarakan, saya mau ke tempat Bang Ahmadi ini. Mau bicarakan apa sih berita yang paling banyak dibaca oleh pembaca Batapos di batanpos.co.id? Yuk, ikut saya. Sini dia. Sore Ju. Sore Bang Odi. Iya. Bang Odi, tadi saya sudah bincang-bincang dengan Bang Yusuf. Tadi disebutin bahwa ada berita yang kuat di Hama 1 soal lanjutan yang itu ya Bang ya. Pegawai Pemprov Kepri Kasus yang pembunuhan itu. membunuh WNA, lalu juga untuk masalah parkir di iya. metro dimasukin Bang Yusuf nantinya. Iya, iya. Nah, kalau di ini Bang, maksudnya di batanpos.co.id Ya. Hot news ya. yang paling hot news ini apa nih Bang? Oh ya, untuk hari ini yang paling banyak dibaca di batanpos.co.id itu ya terkait dua berita itu. Dua berita tuh? Ya, soal parkir dan kasus pembunuhan Itu warga di mana? negara Singapura di Batam. Itu paling banyak dibaca. Beberapa waktu lalu kejadiannya dan sekarang lagi dalam proses penyidikan di Penyidikan kepolisian. kepolisian. Kemudian soal parkir mengenai tarif Yang parkir yang naik 2 kali 100%. lipat. Ya, ini sebelum diterapkan tapi udah menjadi Udah jadi pembicaraan di masyarakat ya, kayaknya udah ya. meresahkan Jadi masyarakat karena karena ya dari 1.000 jadi 2.000, yang motor, yang mobil dari 2.000 jadi 4.000. dan yang di parkir khusus naik jadi 5.000. Parkir khusus jadi 5.000 ya? Itu di pusat perbelanjaan. Berarti mobil jadi 5.000? Iya, untuk 1 jam pertama. Mahal Nah, juga ya? ini makanya banyak yang baca karena ini menyangkut berkaitan dengan Kegiatan ya, masyarakat ya? masyarakat ya. Ya 5.000 sekali 1 jam Bang, aduh. Itu baru 1 jam. 1 jam ya? Kalau lagi 1 jam itu per masih 2 jam atau kalau per bagi 1 jam ibu-ibu tuh Bang, berikutnya. Iya. kalau nemenin istri ya, 1 jam tuh masih tengok-tengok tuh Bang. 1 jam saja sudah Baru tengok-tengok. Iya. Eksekusi beli barangnya lebih itu Bang, itu bisa 3 jam kita. Iya. Lumayan juga ini jadinya nih alternatif. Nah selain itu apa lagi Bang? Yang lainnya mengenai lokasi penampungan masyarakat Rempang yang Oh gitu. ya. Karena sampai saat ini kan belum sepenuhnya mereka akan pindah kemana. Dan itu masih kosong. Dan itu masih kosong. Oke. Ya itu ya yang Meskipun BP bilang sudah ada sekitar ratusan orang yang menyatakan pindah. tapi masih Tetapi nyatanya lokasi-lokasi itu masih masih kosong. Iya. Kemudian yang lainnya masih terkait dengan tiket kapal. Ini kayaknya nggak pernah keluar tiket dari kapal. top news ini. Tiket kapal ini selalu masuk Ya. dalam top news ya. Ya, Oke, benar. oke. Iya. Tetapi yang paling banyak dibaca masyarakat ini berita yang ringan, tapi karena ini menyangkut prestasi. Ini Ya, apa nih? Ini salah satu kabar yang menggembirakan ya, salah satu gadis belia dari Batam yang memenangkan kontes modeling di internasional. Gadis belia. Dan ini dari 11 Batam. tahun dari Batam. Dan kontesnya Di Thailand internasional. dan dia sebagai winner. Winner lagi. Iya. Ngeri banget. Makanya banyak nih. dibaca, Keren banget nih iya. anak satu ini. Ya, Masih belia, punya prestasi yang luar biasa dan itu kelasnya internasional lagi Bang ya. internasional. Benar. Keren. Ini yang paling itu paling banyak dibaca. Ini yang nomor 1. Oh. Paling banyak dibaca. Itu aja Bang Ahmadi yang itu ya top newsnya Batam batanpos.co.id. untuk hari ini. Oke Bang Ahmadi, makasih banyak Bang Ahmadi untuk waktunya. Sama-sama. Ya. Nah, pembaca Batam Pos, itu aja sih bincang-bincang saya dengan Bang Ahmadi dan Bang Yusuf tadi. Nah, nanti saksikan lagi hot news selanjutnya di edisi selanjutnya. Selamat sore dan salam redaksi.